Kenapa orang-orang pelaku bid'ah itu susah untuk taubat, bahkan bisa dikatakan mustahil taubat? Karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu baik dan benar. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Mengaku si paling ahlus sunnah wal jamaah, tetapi kalian di dalam merayakan perayaan-perayaan yang tidak pernah dilakukan Nabi dengan cara-cara musikan, melanggar yang dilarang Imam Syafi'i. Sekarang kita berbicara tentang Maulid Nabi, yang dimana Maulid Nabi ini tidak pernah dirayakan oleh keempat imam mazhab. Imam Syafi'i tidak pernah maulidan Nabi. Imam Syafi'i apabila tahu kalau Maulid ini merayakan ulang tahun, hari kelahiran, birthday, ya ulang tahun apa itu, bagaimana itu konsepnya. Kalau memanglah itu baik dan benar, maka mungkin Imam Syafi'i juga melakukan itu. Wahabi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para teman-teman, para saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, para penonton setia, para subscriber channel kami dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu di dalam lindungan Allah dan semoga selalu mendapatkan nikmat, terlebih nikmat Islam dan nikmat iman. Video yang sudah saya putar di depan adalah videonya Harry Pras yang membahas tentang Maulid Nabi. Harry Pras mengatakan bahwasanya Maulid Nabi hukumnya bid'ah, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dengan alasan yang pertama, karena Maulid Nabi tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh empat imam madhab maksudnya, dan juga tidak pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Alasan yang pertama seperti itu. Alasan yang kedua, Harry Pras mengatakan hukumnya Maulid Nabi haram dan bid'ah karena di dalam Maulid Nabi terdapat kemungkaran. Bahkan di video lengkapnya Harry Pras di situ menyetel atau memutar video yang di situ acara Maulid Nabi terdapat joget-jogetan, musik-musikan ila akhirih. Lah di situ Maulid Nabi hukumnya haram karena ada kemungkaran yang seperti itu. Alasan yang ketiga, karena tadiyul mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Karena ketika di Maulid Nabi banyak orang yang membuat makanan. Nanti setelah pulang dari masjid bahkan akan ada orang yang membawa makanan, di rumahnya banyak makanan sampai disimpan sampai menjadi basi. Dan itu nanti akan tabdirul mal, tadiul mal, membuang-buang harta, dan hukumnya juga haram. Jadi tiga alasan itu yang mendasari Harry Pras mengharamkan Maulid Nabi. Bahkan Wahabi-Wahabi yang lain mungkin pun alasannya sama. Oleh karenanya, apakah benar Maulid Nabi hukumnya bid'ah? Apakah benar hukumnya Maulid Nabi haram? Dengan tiga alasan tadi, kami akan bahas tuntas, kami akan kupas tuntas terkait pembahasan Maulid Nabi, dan saya akan jawab dari pernyataan-pernyataan Harry Pras yang sudah saya paparkan di depan. Yang pertama yang akan kami bahas dari alasan yang pertama yang dipaparkan Harry Pras, Maulid Nabi hukumnya haram, hukumnya bid'ah karena tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh empat imam madhab, dan juga tidak pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Apakah benar di situ tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, atau empat imam madhab? Jawabannya sangat salah. Apakah ada dalil yang mendasari Maulid Nabi? Jawabannya jelas ada. Yang pertama, kami akan bahas dalil yang pertama, kami ambil dari kitab Fathul Bari, dari kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Ini kitab paling sahih, bahkan Wahabi pun mengatakan bahwasanya kitab Sahih Bukhari sangat sahih. Kalau Wahabi mengatakan tidak ada dalil terkait Maulid Nabi, bahkan katanya mungkin hadisnya dhaif, maka jawabannya di situ sangat salah, dan mereka berbohong kalau memang tidak ada dalil. Karena di dalam kitab Sahih Bukhari, ini kitab yang paling sahih, bahkan Wahabi pun mengatakan juga sahih. Oke, di sini di dalam kitab bisa dicek sendiri nanti di dalam kitab Sahih Bukhari atau Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari,
Di situ ada hadis yang menerangkan terkait perayaan Maulid Nabi. Kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma mata Abu Lahabin uriyahu ba'du ahlihi bisyarri hibatin. Pada waktu itu ketika Abu Lahab meninggal, maka sebagian keluarganya bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Bisyarri hibatin, dengan keadaan Abu Lahab yang sangat jelek, dengan keadaan Abu Lahab celaka pada waktu itu. Akhirnya sebagian keluarganya itu bertanya kepada Abu Lahab, qala lahu madza lakit. Sebagian keluarganya bertanya kepada Abu Lahab, madza lakita, apa yang kamu temukan ketika engkau setelah wafat? Jawabannya Abu Lahab, qala Abu Lahabin lam alqah ghayra annahu sukitu bi ataqati Thuwaibata. Tidak ada yang aku temukan, katanya Abu Lahab. Ya, saya ulangi ya. Apa yang kamu temukan setelah kematian? Jawabannya Abu Lahab, tidak ada yang aku temukan kecuali aku merasakan sangat susah, kecelakaan, namun aku mendapatkan keistimewaan. Aku bisa minum air dari antara jempolku dengan antara telunjukku. Sesuatu yang berada di antara jempolku dan di antara telunjukku, Abu Lahab bisa minum air dari situ. Bisa minum air dari situ. Sebab apa Abu Lahab bisa meminum air dari situ? Pada hari Senin, Abu Lahab bisa meminum air dari bainal ibham, di antara jempol dengan jari telunjuk. Sebab Abu Lahab bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, sampai Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah. Bi ataqati Thuwaibah, sebab aku memerdekakan budakku yang bernama Thuwaibah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan kegembiraan Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan didukung di dalam kitab yang bernama karangan Syed Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hazani. Dalam kitabnya yang bernama Al-Maulidus Sodi fi Maulidil Hadi, bisa dicek sendiri nantinya. Beliau menukil syair yang berbunyi, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhalladah. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, ketika memang ada orang yang sangat jelek, ketika memang ada orang yang kafir, ja'a dhammuhu, yang selalu dicela, wa tabbat yadahu, bahkan dinas di dalam Al-Quran di dalam surat Tabbat Yadah, yaitu siapa orang tersebut? Yakni Abu Lahab. Abu Lahab dia kafir selamanya, bahkan dia dicap jelek, bahkan dinas di dalam Al-Quran di dalam surat Tabbat, sangat jelek. Fil jahimi mukhallada, Abu Lahab di situ dinas juga bahwasanya di neraka jahanam akan selamanya. Tapi ata'annahu fi yaumil itsnaini daiman, namun Abu Lahab mendapatkan keistimewaan pada hari Senin. Yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, dia mendapatkan keringanan, bisa meminum air di antara jempol dengan telunjuknya. Lisururi bi ahmada, karena Abu Lahab bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam dua kitab itu jelas dikatakan bahwasannya perayaan Maulid Nabi hukumnya diperbolehkan dengan dalil hadis yang berada di dalam kitab Sahih Bukhari dan didukung di dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hazani yang berjudul Al-Maulidus Sodi fi Maulidil Hadi. Bahkan kalau kita lihat dari segi sejarah, perayaan Maulid Nabi yang merayakan besar-besaran dulu pada tahun 500-an dirayakan oleh Raja Mudaffar. Dia merayakan Maulid Nabi besar-besaran. Raja Mudaffar ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia merayakan Maulid Nabi
besar-besaran, bahkan sampai diterangkan dia sampai mengeluarkan 300 dinar. Satu dinarnya itu 4 gram. Kalau kita teruskan pada uang sekarang, 4 dinar 4 gram, 1 gramnya sekarang 1 juta. Berarti 1 dinarnya bernilai 4 juta. Berarti kalau 10 gram saja 40 juta. 10 dinar saja berarti 40 juta. 100 dinar sudah 400 juta. Tinggal ngalihkan sendiri sudah. Saking bergembiranya, saking cintanya kepada Rasulullah SAW, sampai Raja Mudaffar pada zaman dulu, pada tahun 500-an, sampai mengeluarkan emas yang begitu banyaknya. Bahkan di tahun 500-an itu ada ulama yang mengarang kitab terkait kebolehan atau dianjurkannya merayakan Maulid Nabi. Kitabnya bernama At-Tanwir fi Maulidil Bashir Nadir. Ulama tersebut ulama terkemuka bernama insyaallah Imam Al-Hafidh Ibnul Khattab Ibnu Dihyah. Ulama tersebut mengarang kitab namanya At-Tanwir fi Maulidil Bashir Nadir di tahun 500-an dulu. Kalau kita pandang sejarah, jelas ada ulama yang melakukan Maulid Nabi. Dipandang zaman dulu, Abu Lahab pun yang kafir merayakan bahagia bergembira atas kelahiran Maulid Nabi. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani sudah menjelaskan dalam kitabnya. Oleh karenanya, untuk dalil-dalil di dalam hadis atau di dalam kitab itu sudah sangat banyak. Di dalam Al-Qur'annya apa ada? Ada. Di situ dijelaskan di dalam dalil Al-Qur'annya yang berbunyi, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan anugerah Allah, dengan rahmatnya Allah, maka dengan itu mereka berbahagia. Berbahagialah dengan rahmatnya Allah, dengan anugerahnya Allah. Maksudnya gimana? Dengan kelahirannya Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada umat manusia, itu menjadi fadl, menjadi rahmat, menjadi anugerah, menjadi rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada kita. Oleh karenanya, dengan turunnya Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad, falyafrahu, maka bergembiralah. Maka ulama-ulama itu melakukan atau mengekspresikan kegembiraan itu dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh zaman sekarang juga ada ulama yang mengarang kitab, banyak kitab yang menjelaskan tentang kebolehan Maulid Nabi. Di salah satu untuk ulama kontemporer pada zaman sekarang ada kitab yang bernama Haulul Ihtifal, bisa dicek sendiri nantinya. Dalam artian, kalau cuma mencari dalil, sangat banyak dalilnya. Kalau cuma mencari dalil, sangat banyak dalilnya. Kalau mereka orang-orang Wahabi, bahkan Harry Pras mengatakan tidak ada dalilnya, itu sangat dusta, sangat berbohong, karena dalilnya sangat banyak, entah dari Al-Quran, entah dari hadis, atau dari kitab. Kalau Harry Pras, ya jelas tidak akan punya dalil. Kalau dia mengatakan gak pernah dilakukan di zaman Nabi, gak pernah dilakukan oleh para sahabat, bukan gak pernah dilakukan, dia yang tidak tahu, karena gak pernah baca hadis, gak pernah ngaji, gak pernah baca kitab. Intinya gitulah, dia gak pernah ngaji. Jadi sebenarnya Harry Pras itu gak cocok sama sekali untuk bicara masalah agama. Dia tukang silat fatwa agama, tukang silat buat konten agama. Tapi saya paham sebenarnya sih kenapa kok Harry Pras di situ membuat konten agama yang seperti ini. Karena mungkin konten silatnya gak laku, akhirnya dia buat konten agama. Dia buat konten agama, loh kok laku, diterus-teruskan. Bahkan tidak mengkhawatirkan dampak selanjutnya. Dia sudah menjelek-jelekan ulama siapa, bahkan sampai menukil, sampai membid'ah-bid'ahkan sesuatu yang tidak tahu kebenarannya, membid'ah-bid'ahkan Maulid Nabi, menyesat-nyesatkan ulama-ulama yang sudah terkemuka, yang sudah jelas keilmuannya. Bahkan Habib Umar ada di video saya, bahkan Ustaz Adi Hidayat ada di video saya, bisa dicek sendiri nantinya. Itu Harry Pras seperti itu. Oke, makanya untuk Harry Pras ini ya sudahlah, gimana lagi, cari uangnya mudahnya di situ. Ya semoga selamat aja. Tapi kalau saran saya jangan diteruskan buat konten yang seperti ini. Takutnya nanti
akan terkena azab. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Oke, untuk masalah dalil. Untuk masalah dalil kebolehan maulid Nabi sudah saya paparkan. Kemudian sekarang untuk alasan kedua dari yang dipaparkan Harry Pras tadi, alasan keharaman maulid Nabi, alasan kebid'ahan maulid Nabi, yang kedua adalah disebabkan di situ ada kemungkaran di dalam maulid Nabi. Apakah benar di situ bisa mengharamkan maulid Nabi? Jawabannya adalah hukum asal maulid Nabi jelas boleh. Kita sudah bahas mulai depan, sudah bahas kita di depan tadi beserta dalil-dalilnya, jelas hukum asalnya maulid Nabi boleh. Kalaulah di dalamnya ada kemungkaran, bukan maulid nabinya yang salah, tapi kemungkarannya yang salah. Kalau mereka mengatakan, pasti maulid Nabi pasti ada kemungkarannya. Jawabannya di situ, kalau memang ingin tahu maulid Nabi yang tidak ada kemungkarannya, datang di daerah saya. Maulid Nabi di daerah saya, mulai pagi sampai sore itu hataman Al-Quran. Mulai pagi sampai sore hataman Al-Quran, ba'da maghrib kita baca sirah Nabi, kita ba'da maghrib baca manakibnya Nabi, kita baca sejarahnya Nabi sampai selesai, sampai jam 7 kita jamaah isya bareng-bareng. Setelah itu jam 8 kita doa bersama, kemudian kita makan-makan bersama. Tidak ada bentuk kemungkaran. Kalaulah yang disinggung oleh Harry Pras di situ terkait masalah kemungkaran, ada joget-joget, ada musik-musik di acara maulid Nabi, itu mungkin di daerah yang memang ada yang seperti itu, tapi tidak bisa dipukul rata semua acara maulid Nabi ada kemungkaran. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama, pernah mengarang kitab, insya Allah namanya At-Tanbihatul Wajibat, At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Nggih, insyaallah itu. Coba bisa dicek sendiri nantinya ya. At-Tanbihul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengarang kitab itu yang artinya pengingat atau wajib diingat bagi orang-orang yang merayakan maulid dengan yang di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran. Yang ini sering disalahpahami, kitab ini sering disalahpahami, bahkan dibuat dalil oleh ulama-ulama Wahabi untuk membid'ahkan kita. Katanya ulama Wahabi, loh ini kiai pendiri NU saja di situ mengarang kitab tidak diperbolehkan merayakan maulid, padahal maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari di situ mengarang kitab ini bukan ingin mengharamkan maulid Nabi, tapi kalau kita lihat sejarahnya, kenapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari kok mengarang kitab itu? Karena pada waktu di Madiun sana itu terdapat orang yang merayakan maulid Nabi namun mengundang musik. Di situ terdapat musik, terdapat joget-joget. Akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di situ mengetahui itu dan sangat marah besar pada waktu itu, sampai beliau mengarang kitab, menyusun kitab, terbentuklah kitab yang berjudul At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Wajib diingat kepada orang-orang yang membuat acara maulid yang di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran. Kalau di dalamnya tidak ada kemungkaran-kemungkaran, meskipun Mbah Hasyim Asy'ari pun merayakan, gitulah. Jadi dalam artian kemungkaran dengan maulid Nabi tidak ada hubungannya. Kalaulah di dalam maulid Nabi ada kemungkaran, bukan maulid Nabinya yang salah, namun kemungkarannya yang perlu kita atasi, yang perlu kita hapus, diganti dengan kegiatan yang baik. Itu untuk alasan yang kedua. Untuk alasan yang ketiga, bukan di situ nanti tabdirul mal, membuang-buang harta, bahkan nasinya sampai basi. Jangan sampai basi. Jawabannya mudah. Jangan sampai basi. Kalau memang tabdirul mal, sepakat kita lah haram. Buang-buang nasi, buang-buang makanan haram, itu rezeki dari Allah kok kita buang-buang. Berarti caranya gimana? Jangan sampai basi. Bagaimana cara supaya tidak sampai basi? Ya kita bisa kasihkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, kepada amit, para pengemis, kepada anak sekolah, ilahi semuanya lah yang lebih membutuhkan supaya makanan itu tidak basi.
Oleh karenanya gak ada hubungannya. Dalam artian maulid Nabi dengan kemungkaran, maulid Nabi dengan basinya makanan itu gak ada hubungannya. Yang mana secara asal hukumnya maulid Nabi diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan, bahkan ada ulama yang mewajibkan. Oke, mungkin itu jawaban dari kami terkait pemaparan-pemaparan yang bisa kami jawab dari pernyataan-pernyataan Harry Pras dengan 3 argumen tadi yang saya jawab. Saya sertai dengan dalil-dalilnya. Kesimpulannya adalah hukum maulid Nabi diperbolehkan, dianjurkan, bahkan ada ulama yang mewajibkan karena untuk mengekspresikan kegembiraan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan tanda kutip di dalamnya tidak boleh ada kemungkaran, di dalamnya tidak boleh ada kemaksiatan. Adapun di dalam ketika acara maulid Nabi terdapat kemungkaran atau terdapat kemaksiatan, maka yang salah bukan maulid Nabinya, tapi yang salah adalah kemungkaran-kemungkarannya, kemaksiatan-kemaksiatannya yang perlu kita rubah, yang perlu kita buang, diganti dengan kegiatan yang lebih baik. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.